Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukur. Saya siswa SMA Negeri 1 Klaten, kelas 12 BPA 9. Saya di sini mewakili kelas saya untuk mengikuti lomba debat virtual yang diadakan oleh SMA saya, SMA Negeri 1 Klaten tentunya, dalam rangka perayaan Bulan Bahasa. Seperti yang telah kita ketahui, virus corona ini berasal dari negara Cina, khususnya di kota Wuhan. Sejak tanggal 31 Desember 2019, pemerintah Cina telah melaporkan adanya virus corona ini kepada pihak World Health Organization atau yang sering kita sebut WHO. Dan ada beberapa teori yang mengatakan bahwa virus corona ini berasal dari kelelawar yang dikonsumsi oleh warga Cina, khususnya di kota Wuhan, di pasar basa kota Wuhan. Dan pasar basa ini pertama kali teridentifikasi ada beberapa orang yang terinfeksi atau terpapar virus corona ini. Saya sangat setuju dengan mosi yang saya angkat kali ini, yaitu tentang sinergis antara pemerintah dan masyarakat yang belum maksimal dalam penanganan COVID-19. Mari kita ingat kembali pada bulan Februari 2020 terdapat 2 warga Indonesia yang terpapar virus corona di Depok, Jawa Barat, dan pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil keputusan yakni mengkarantina atau merawat secara intens secara 2 minggu, dan setelah 2 minggu itu dinyatakan 2 warga ini terbebas dari virus corona. Namun, yang saya herankan di sini, mengapa pemerintah Indonesia tidak mengambil keputusan untuk memutus segala aktivitas yang berhubungan dari luar Indonesia masuk ke Indonesia atau Indonesia keluar negeri gitu. Karena ini adalah langkah awal yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona masuk ke wilayah Indonesia. Dan setelah ada isu 2 warga Depok terpapar virus corona itu, seluruh warga Indonesia menjadi khawatir, menjadi cemas tentang keberadaan virus corona ini. Karena memang virus corona ini dapat mudah sekali menular, khusus sangat berbahaya untuk usia anak-anak dan usia lansia. Namun banyak juga masyarakat yang tidak aware, yang enggak peduli tentang keberadaan virus corona ini, bahkan tidak menaati protokol kesehatan yang ada. Dan ada juga beberapa masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa virus corona ini hanyalah virus yang bohongan gitu. Maksudnya virus yang dibuat-buat supaya untuk menakut-nakuti masyarakat agar dapat agar golongan tersebut dapat mendapatkan manfaatnya, karena orang-orang jadi takut untuk keluar rumah, takut untuk beraktivitas, takut untuk melakukan jual beli, kegiatan bekerja seperti biasa, sehingga golongan tersebut mendapatkan benefit untuk kebutuhan bisnisnya. Itu anggapan beberapa orang di Indonesia. Apalagi Menkes kita, Bapak Terawan, pada tanggal 2 Maret 2020 di salah satu stasiun TV swasta menghimbau bahwa jangan panik, dan beliau mengatakan virus ini sebenarnya biasa saja. Padahal kita memiliki virus flu yang lebih berbahaya dari virus corona karena angka kematiannya lebih tinggi daripada virus corona. Ini kata Bapak Menkes, Bapak Terawan, pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi kurang memperhatikan dan kurang peduli dengan keberadaan virus corona ini. Tidak sedikit pula yang tidak menaati protokol kesehatan, karena menganggap bahwa virus ini hanya virus sepele gitu. Dan tidak hanya itu,
pada tanggal 12 Maret 2020, Menkes kita, Bapak Terawan, mengatakan corona ini adalah penyakit yang dapat sembuh sendiri. Dan ya memang tubuh kita memiliki imun untuk menangkal virus corona ini bagi kita yang tidak berusia anak-anak dan lansia. Bagaimana dengan anak-anak dan lansia? Itu presentasi terpaparnya lebih banyak, tapi juga bukan berarti kita yang berusia muda, berusia produktif, bukan berarti kita tidak dapat terpapar virus corona. Tapi jika itu anggapan Bapak Terawan, mengapa sampai saat ini tingkat penularan dan tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus corona ini terus meningkat? Dan Bapak Terawan beberapa kali mendapatkan teguran dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, mengapa sampai bulan Juni baru keluar 1,53% anggaran dari Menkes, sedangkan jumlah anggarannya tersebut adalah 75 triliun. Yang menyebabkan sedikitnya uang yang beredar di masyarakat ini sedikit, sedangkan tingkat konsumen, daya beli masyarakat pada saat corona ini semakin meningkat. Uang yang harusnya dianggarkan untuk tunjangan dokter, untuk membayar tenaga kesehatan, untuk membeli alat-alat kesehatan, untuk bantuan sosial, dan lain-lain, itu jadi terhambat. Seharusnya birokrasi di Indonesia ini harus diubah karena ini adalah pada era extraordinary gitu. Ini bukan sesuatu yang normal. Jadi birokrasinya juga tidak bisa disamakan dengan keadaan normal. Harus dipersingkat agar pelaksanaannya uang dari Menkes ke masyarakat itu tersalurkan dengan cepat. Karena yang terkait persoalan serapan anggaran yang minim ini bisa jadi karena uangnya itu tidak ada. Karena penanggung jawab penyita uang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu dugaan pertama. Dugaan kedua adalah uangnya ada, namun tidak kunjung dikeluarkan. Dan dugaan ketiga, atau bisa jadi Menkes kurang bekerja keras untuk menekan birokrasi agar pekerjaan menjadi lebih cepat. Terlalu bertele-tele dalam penyaluran uang dari Kementerian Kesehatan ke masyarakat. Ini sangat berbeda halnya dengan penanganan COVID-19 di Korea Selatan. Korea Selatan dapat menekan jumlah penularan dan kematian virus yang diakibatkan virus corona ini dengan cara pertama, pelacakan yang menyeluruh dan sigap. Maksudnya, semisal si A terpapar virus corona, maka pihak pemerintah akan menelusuri mengandalkan teknologi dengan cara melacak sejarah transaksi kartu kredit, rekaman CCTV, aplikasi, dan GPS untuk mencari riwayat perjalanan si korban tersebut, si A yang terinfeksi tadi gitu. Sehingga semisal si A tadi berkunjung di suatu mall pada hari Senin jam 3, maka seluruh pengunjung mall tersebut yang ada dalam hari itu akan dihubungi oleh pemerintah Korea Selatan untuk melakukan swab test, bukan rapid test. Karena Korea Selatan menyadari bahwa rapid test itu tidak valid gitu. Kurang efektif dalam pelacakan apakah benar terpapar virus corona. Kedua, perawatan pasien.
Korea Selatan menyadari bahwa ada beberapa pasien yang terpapar virus corona tanpa gejala. Oleh sebab itu, Korea Selatan melakukan deteksi dini dengan melakukan tes PCR dengan cara swab test gitu. Jadi Korea Selatan itu mengadakan perharinya itu 20.000 pengetesan, dan itu bukan rapid test tetapi PCR dengan cara swab test. Pihak Korea Selatan mengefektifkan programnya ini dengan cara seseorang yang mau dites itu berada di dalam mobil, tidak turun. Jadi nanti di dalam mobil cukup membuka kaca mobil, dan nanti ada petugas kesehatan yang mengetes tidak lebih dari 10 menit, cuman mengambil sampel masukkan alat melalui hidung. Dan itu mengapa dilakukan seperti itu? Karena untuk menekan jumlah penambahan penularan virus corona. Semisal diadakannya di tempat yang menetap, maka itu kemungkinan terjadi penularan virus corona. Dan supaya tidak melakukan sterilisasi tempat tersebut secara terus-menerus, karena itu kan berada di mobil. Yang ketiga, Korea Selatan membagi tiga macam seseorang yang terinfeksi. Pertama, dengan gejala ringan. Gejala ringan diakomodasi di 139 pusat perawatan yang mirip dengan asrama. Dan yang menengah ke atas kan ada ringan, menengah, dan sangat parah. Yang menengah ke atas berarti kan menengah dan sangat parah itu dirawatnya di 69 rumah sakit khusus COVID-19. Jadi ini memang Korea Selatan memiliki rumah sakit yang khusus untuk penanganan COVID-19. Dan keempat, caranya melibatkan publik secara aktif. Maksudnya bagaimana? Korea Selatan menyadari bahwa transparansi pemerintah dan kepercayaan publik yang tinggi sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan. Jika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka mereka akan mau bersikap bertanggung jawab dan rasional untuk keberhasilan bersama. Itu yang ada di mindset orang-orang Korea Selatan. Jadi di sini sinergis antara pemerintah dan warga Korea Selatan itu sangat saling mendukung untuk melawan virus corona ini. Dan karena Korea Selatan dapat berhasil menekan penularan, bahkan penurunan angka penularan, Korea Selatan 2 kali lipat lebih efektif daripada negara-negara kaya lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris, karena melakukan tahap-tahap tadi yang saya jelaskan dari awal. Karena Korea Selatan juga belajar dari pengalaman wabah MERS pada tahun 2015 yang mendapat banyak kritikan. Dan seharusnya Indonesia dapat meningkatkan transparansi yang mengenai lokasi pasien dan kapasitas pengetesan. Dan selain itu masalah yang harus segera ditangani adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan ketaatan publik tentang social distancing dan melaksanakan protokol kesehatan yang ada dan mematuhinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.